Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di acara Tanya Ustadz Aja. Oke, acara ini diselenggarakan oleh Masjid Raya Pondok Indah yang bertepatan pada bulan suci Ramadan 1445 Masehi. Perkenalkan, nama saya Aina Nur Syafitri sebagai host yang memandu acara kali ini. Hari ini pada puasa yang kelima, semoga para jemaah semua diberi kesehatan dan keberkahan dan serta kelancaran pada puasa Ramadan kali ini. Yang akan menyampaikan tausiah pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Yohan Sukirno. Untuk jamaah yang belum mengenal beliau ini merupakan lulusan Universitas PT IKI Jakarta dan beliau saat ini bekerja sebagai muazin di Masjid Raya Pondok Indah serta menjadi guru TPQ. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita pada hari ini. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Oke, baik. Kita langsung mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Yohan Sukirno dengan tema hikmah puasa Ramadan. Kepada Ustadz Yohan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwali kulli syai' wa akhiri kulli syai'. Alhamdulillahilladzi ma kana wa ma yakun wa ma kana sawfa yakun law kana sawfa yakun. Innama amruhu bainal kafi wan nun wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ala ashabihi ajma'in wa ala ummati ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-5 dan sebagian saudara-saudara kita sudah memasuki puasa yang ke-6 harinya. Bagi yang memulai hari Senin berarti sudah puasa ke-6 dan puasa hari Selasa berarti sekarang hari ke-5. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan, tilawah Al-Quran, sedekah kita, dan amal baik yang lainnya akan dicatat oleh Allah sebagai amal pengabdian yang diterima. Para pemirsa yang berbahagia, sebuah riwayat menjelaskan bahwa puasa hati itu lebih baik daripada puasa pikiran. Dan puasa pikiran itu lebih baik daripada puasanya badan. Dari riwayat ini kita mendapatkan informasi ternyata puasa itu dilakukan oleh hati, dilakukan oleh pikiran, dan juga dilakukan oleh badan. Riwayat ini kemudian disampaikan oleh Imam Ghazali menjadi tingkatan puasa. Imam Ghazali menyampaikan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan.
Tingkatan yang pertama adalah tingkatan puasanya orang awam. Tingkatan puasanya orang awam ini versi riwayat tadi adalah puasanya badan. Kenapa dikatakan tingkatan awam dan kenapa dikatakan puasanya badan? Karena yang berpuasa adalah badannya. Yang melakukan adalah orang-orang awam. Yang melakukan adalah manusia kebanyakan. Puasa yang difahami pada tingkat ini hanyalah menahan haus dan lapar di siang hari, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan juga tidak berkumpul antara suami dan istri dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka puasa yang dilakukan dengan cara dan dengan berdasarkan ilmu semacam ini disebut dengan tingkatan puasa awam atau puasa badan. Yang kedua, Imam Ghazali mengatakan ada puasanya orang yang khusus, yang dalam bahasa riwayat tadi adalah puasa fikiran. Puasa fikiran atau puasanya orang khusus ini lebih baik daripada puasanya orang awam atau puasanya badan. Di mana letak kebaikannya? Di mana letak kelebihannya? Kalau tadi puasa am atau puasa badan itu yang dipuasakan adalah jasadnya, badannya, menjaga diri dari menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi pikiran tidak dipuasakan. Pikiran masih melayang-layang, masih berpikir yang negatif, berpikir yang tidak baik, pembicaraan tidak terkontrol. Maka pada tingkatan puasa pikiran ini atau puasa orang khusus ini menambahkan di samping berpuasa, mempuasakan jasadnya, maka berfikirnya juga dipuasakan. Bagaimana puasanya berfikir? Berpuasa dari memikirkan hal-hal yang negatif. Berpuasa dari berburuk sangka. Baik buruk sangka kepada Allah, juga berburuk sangka kepada makhluk. Maka tingkatan puasa yang khawas ini lebih tinggi dan tentu punya dampak yang berbeda. Dan yang ketiga, puasanya hati atau dalam bahasa yang diungkapkan oleh Imam Ghazali tadi adalah puasanya orang yang khusus, yang lebih khusus. Di mana perbedaan puasa yang khusus ini adalah dengan memuasakan hati. Yang dipuasakan bukan hanya pikiran, bukan hanya puasa dalam arti tidak berpikir hal-hal yang buruk, tidak berburuk sangka, tidak makan dan minum, tetapi juga memuasakan hatinya. Apa wujud dari puasa hati itu? Meniadakan tujuan kecuali Allah, meniadakan yang ada dalam hati kecuali Allah. Kalau sebuah riwayat menjelaskan kepada kita bahwa hati itu adalah sebuah wadah yang ketika wadah atau hati itu diisi selain Allah, maka yang ada isinya di dalam hati itu adalah selain Allah. Tetapi siapa yang mengisi hatinya dengan Allah, maka tidak tersisa sedikit pun ruangan di dalam hatinya kecuali Allah.
puasa hati ini mempunyai dampak yang berbeda, yang jauh melampaui dampak yang dimunculkan oleh puasa pikiran dan puasa badan. Kemudian kita akan melihat apa hikmah dari berpuasa jasad atau puasa am, apa dampak atau hikmah dari berpuasa badan dan pikiran, dan apa dampak atau hikmah dari berpuasanya hati. Para pemirsa yang berbahagia, ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 3 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, yaitu makan, minum, olahraga, dan sebagainya, yang sifatnya memenuhi kebutuhan fisik. Yang kedua adalah kebutuhan akal. Kebutuhan akal itu membaca, berpikir, dan merenung. Dan yang ketiga, kebutuhan hati atau kebutuhan kolbu, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melihat dampak atau hikmah dari berpuasa ini, maka kita bisa merujuk pada kebutuhan manusia itu, kebutuhan diri kita. Maka pada tingkatan puasa am atau puasa tubuh kita, dampaknya apa, hikmahnya apa? Adalah kesehatan. Orang yang berpuasa itu akan sehat. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa puasa itu artinya imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Dan berpuasa, imsak, menahan diri itu dihantarkan oleh keimanan, oleh pengetahuan yang yakin. Maka keyakinan model apa yang menghantarkan pada puasa, maka puasa itulah yang akan dicapainya. Jika keimanan atau keyakinan yang menghantarkan pada puasa adalah keyakinan pengetahuan tentang kesehatan, maka puasanya akan bernilai puasa non syariat. Seseorang mempunyai pengetahuan yang cukup dengan keyakinan yang cukup bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana mengidealkan berat tubuh kita, bagaimana menserasikan asupan makanan pada tubuh kita, sehingga untuk menjaga keseimbangan asupan makanan itu perlu menjaga mana yang harus dikonsumsi lebih banyak, mana yang tidak perlu dikonsumsi. Ini namanya puasa, puasa pada nilai non syariat. Dan ini pun dihantarkan oleh keimanan, pengetahuan, keyakinan. Keyakinan tentang apa? Pengetahuan tentang apa? Tentang kesehatan. Maka puasa pada tingkatan ini, puasa am ini dampaknya adalah sehat. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, sumu tasihu. Jika kalian pengen sehat, jika kalian menginginkan kesehatan yang ideal, berat badan yang ideal, maka berpuasalah, karena puasa itu akan menyehatkan. Jika menginginkan badan yang ideal, kesehatan yang stabil, kemudian tidak menjaga makan, segala bentuk makanan, segala model makanan dikonsumsinya, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh kita ini. Akhirnya berat badan kita menjadi bertambah, badan kita menjadi subur. Nah, kalau badan kita sudah subur, yang paling susah itu pura-pura langsing. Pura-pura langsing itu susah atau enggak? Susah. Dampak atau hikmah puasa yang kedua adalah puasanya pikiran. Apa yang didapatkan dengan memuasakan badan dan pikiran kita?
berpuasa dari berpikir negatif, berpuasa dari berburuk sangka, pikiran kita akan menjadi tenang, pikiran kita akan menjadi terarah, pikiran kita bisa kita arahkan untuk berpikir yang positif. Kita akan digiring untuk memberikan asupan makanan, kebutuhan makan pikiran, kebutuhan makan akal, yaitu membaca, berpikir, dan merenung. Dengan kita berpuasa pada tingkatan kedua atau level kedua ini, kita akan digiring, akan punya semangat untuk membaca yang baik-baik. Dan objek bacaan itu bukan hanya tulisan, tetapi setiap peristiwa yang terjadi di hadapan kita, setiap kejadian yang ada di hadapan kita, kita mampu membacanya dengan baik. Bahkan meskipun peristiwa yang ada di hadapan kita adalah suatu peristiwa kejahatan, kita mampu melihatnya dalam perspektif kebaikan. Kita mampu mengambil pelajaran dari keburukan atau kejahatan yang terjadi, kemudian kita ambil hikmahnya, kemudian kita pegang sebagai ilmu, sebagai pengalaman bahwa ketika melakukan begini akibatnya begini, dan kita akan menghindari sebab-sebab yang menghantarkan pada kerusakan dan dosa tadi. Dan yang ketiga, manfaat atau hikmah dari puasa hati adalah ketenangan jiwa. Puasa hati artinya memuasakan di dalam hati kita selain Allah, tidak berpikir kecuali Allah, tidak ada tujuan kecuali Allah. Apapun yang kita perbuat itu dalam rangka mewujudkan asma Allah. Maka ini akan hadir ketenangan. Dan berpuasa hati ini maknanya adalah berzikir, ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa berzikir menghadirkan kesadaran ilahi dalam diri kita, dalam hati kita, itu akan menghadirkan ketenangan. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat yang menarik. Kita bisa membaca di Mizanul Hikmah. Di sana kita akan menemukan riwayat yang menjelaskan bahwa la tadkhulu malakutas samawati wal ard man mala'a batnahu. Tidak akan mampu memasuki kerajaan langit dan bumi orang-orang yang memenuhi perutnya dengan makanan. Jadi syarat untuk bisa memasuki kerajaan langit dan bumi adalah mengosongkan perutnya. Syarat untuk mampu memasuki kerajaan langit dan bumi adalah dengan mengatur dan mengendalikan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Artinya puasa. Dengan berpuasa, terutama puasa Ramadan, kita akan mampu memasuki kerajaan langit. Apa itu kerajaan langit? Kerajaan langit adalah ketaatan. Kerajaan langit adalah ketundukan kepada Allah. Dan kerajaan langit adalah ketenangan. Apakah seorang itu mampu beribadah kepada Allah kalau perutnya kenyang? Apakah seseorang itu akan bisa dekat dan khusyuk dalam beribadah jika perutnya kenyang? Biasanya orang yang perutnya kenyang itu ngantuk, lemes. Kalau orang ngantuk dan lemes, apakah dia mampu melaksanakan sholat? Berat. Kalau orang itu perutnya penuh, apakah dia mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, mewujudkan ketaatan kepada Allah? Berat. Maka syarat untuk bisa memasuki kerajaan langit, taat kepada Allah, menjadi hamba yang solih dan solihah, adalah dengan mengosongkan perut.
ketika maghrib tiba setelah kita berpuasa, kemudian berbuka puasa dengan banyak makanan, akhirnya kita lemes dan sholat jadi enggan. Dan orang yang memenuhi perutnya dengan makanan juga tidak akan mampu memasuki kerajaan bumi. Apa itu kerajaan bumi? Kerajaan bumi adalah kesuksesan. Apakah manusia itu akan bisa meraih cita-citanya kalau dia tidak bisa belajar dengan baik? Apakah manusia itu akan mampu meraih kesuksesan bisnisnya jika dia tidak punya tenaga untuk mewujudkan rencana-rencana yang telah dibuat? Maka agar seseorang bisa belajar dengan tenang, dengan baik, agar seseorang bisa berusaha dengan baik, maka dia tidak boleh mengisi perutnya dengan penuh dengan makanan. Karena apa? Karena ketika seseorang mengisi perutnya dengan makanan secara penuh, maka dia tidak akan mampu memasuki kerajaan langit dan bumi. Ini sebagai pengantar. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan bila ada pertanyaan saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz, tausiahnya itu sangat mudah dimengerti, dapat dipahami. Oke. Setelah kurang lebih tausiah 15-20 menit tadi, ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz dari beberapa jamaah. Jadi pertanyaannya itu, apakah ada hikmah yang didapat dari berpuasa? Yang pertama. Lalu yang kedua, apa aja nih tanda diterimanya puasa kita sebagai tanda pencapaian ketakwaan setelah berpuasa Ramadan kali ini? Itu saja Pak Ustadz, silakan. Baik, jawab. pertanyaan yang bagus. Apakah ada hikmah dari kita melaksanakan puasa? Hadirin pemirsa yang berbahagia, hikmah dari kita berpuasa itu akan hadir sesuai dengan kualitas puasa yang kita kerjakan. Ketika puasa yang kita kerjakan berada pada level puasa badan, puasanya orang am, puasanya orang umum, maka hikmah yang didapatkannya adalah kesehatan. Terjaganya kesehatan diri kita. Apakah mungkin orang akan bisa sehat ketika dia tidak bisa mengendalikan makannya? Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus kita atur dan seimbang. Jangan mentang-mentang karena kita suka dengan makanan yang manis, kemudian kita makan makanan yang manis itu dengan tanpa ukuran dan aturan. Apa yang terjadi? Maka kita akan terkena penyakit gula. Mentang-mentang kita suka dengan makanan yang gurih dan asin, kita makan sebanyak-banyaknya makanan yang asin tanpa diimbangi dengan makanan yang lainnya, maka darah tinggi kita akan naik. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya ketika puasa kita pada level puasa jasmani, memuasakan fisik kita, maka hikmah yang akan kita dapatkan, hikmah yang bisa kita rasakan adalah sehatnya badan kita. Nah, ketika pada level puasa khas atau puasanya orang khusus tadi yang juga memuasakan pikiran, maka hikmah yang kita dapatkan, hikmah yang kita biasa rasakan adalah kita akan terlatih dengan berpikir positif. Kita tidak akan gampang bercuriga kepada orang lain. Kita tidak akan berburuk sangka kepada orang lain. Dan hadis menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu tidak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Maka ciri-ciri
ciri-ciri orang yang beriman yang lainnya adalah orang yang beriman itu lebih cenderung dikatakan sebagai bodoh. Kenapa? Karena gampang dikerjain. Kenapa? Karena tidak gampang curiga. Kenapa tidak gampang curiga? Karena tidak boleh curiga. Ini karena kita sudah terbiasa dengan memuasakan pikiran kita. Wah, kalau gitu kita gampang dikerjain dong. Bisa jadi. Dan orang yang beriman itu ketika dibohongin bukan berarti dia tidak tahu, tetapi dia tidak mau berburuk sangka. Wah, selalu rugi dong. Bisa jadi dia rugi, tetapi ketika dia ikhlas menerimanya, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika kita berhasil meniti pada tangga puasa dengan kualitas puasanya khawasil khawas atau puasanya kolbu, maka kita akan mendapatkan ketenangan batin. Dan orang yang tenang batinnya itu akan menyelesaikan banyak masalah. Masalah yang menurut orang lain besar, ketika dihadapi dan diselesaikan dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang, maka masalah itu akan menjadi kecil. Kenapa? Karena Allah ikut campur dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dia akan bisa mengatakan dengan gampang bahwa wahai masalah kamu memang besar, tetapi aku punya Allah yang lebih besar. Orang yang mampu mencapai tingkatan yang berpuasa dengan kolbu ini adalah orang-orang yang mampu menikmati penderitaan. Jika orang sudah mampu menikmati penderitaan, apalah lagi yang bukan penderitaan. Menikmati manisnya gula itu kan gampang. Menikmati manisnya madu itu kan gampang. Tetapi ketika seseorang mampu menikmati pahitnya empedu, ini luar biasa. Apakah ada orang yang mampu menikmati pahitnya empedu? Ada, adalah orang-orang yang mampu menikmati penderitaan. Ada orang-orang yang mampu mencapai puasa yang dengan puasa khawasil khawas atau puasa hati. Jika seseorang sudah mencapai pada puasa khawasil khawas ini, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, apakah penderitaan atau kebahagiaan, tidak ada bedanya bagi dia. Penderitaan yang hadir dalam kehidupannya, penderitaan yang dia rasakan karena yakin bahwa itu adalah bukti kasih sayang Allah, maka penderitaan akan indah dirasanya. Dan pertanyaan yang kedua, apa tanda-tanda orang yang mampu mencapai ketakwaan setelah melakukan puasa? Apa tanda-tanda orang yang puasanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan dalam ayat, dari ujung ayat tentang puasa itu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, la'allakum, mudah-mudahan kalian tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang sudah berpuasa saja tidak ada jaminan dia akan menjadi orang yang bertakwa. Tetapi dengan ayat ini, la'allakum tattaqun, setelah kutiba alaikumusiyam, maka setiap orang yang berpuasa pasti akan mencapai ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu keterjagaan diri. Apa ketakwaan atau keterjagaan diri yang dicapai oleh orang-orang yang puasanya memuasakan badan saja? Ketakwaan yang dicapai adalah kesehatan dirinya, terhindar atau terjaga dari sakit. Ketakwaan yang dicapai oleh orang-orang yang juga memuasakan pikirannya adalah terhindar dari berpikir negatif. Maka keterterimaan berpuasa itu tandanya adalah orang selalu berpikir positif.
keterterimaan puasanya orang awam adalah dengan sehatnya badannya. Lantas bagaimana keterterimaan orang yang berpuasa dengan hatinya? Adalah Allah yang menjadi dan selalu menjadi tujuan dalam hidupnya. Gampangnya begini. Tanda orang yang berhasil meraih ketakwaan setelah berpuasa, tanda orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika sebelum puasa suka ngerumpi. Nah, ini biasanya ibu-ibu, bapak-bapak juga nggak kalah ngerumpinya ya. Kalau sebelum puasa itu suka ngerumpi, maka tanda dikabulkannya atau diterimanya puasa itu atau dicapainya la'allakum tatakun itu setelah puasa dia tidak ngerumpi lagi. Kalau sebelum puasa dia ngerumpi, setelah puasa dia ngerumpi, maka puasanya kata hadis kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan usahanya dari berpuasa itu kecuali hanya haus dan lapar. Tetapi yakinlah bahwa setiap orang yang puasa pasti akan mendapatkan derajat ketakwaan, yaitu apa tadi? Minimal kesehatannya terjaga, minimal badannya jadi ramping, minimal berat badannya turun. Kalau setelah puasa kok berat badannya juga tidak turun, malah naik, berarti tanda ketakwaan tidak bisa dia raih. Kalau sebelum berpuasa kita malas beribadah, maka tanda dikabulkannya puasa, tanda dicapainya ketakwaan adalah dengan rajin ibadah. Kalau sebelum berpuasa kita pelit, tidak mau berbagi, maka tanda ketakwaan yang diraih, tanda amal ibadah puasanya diterima adalah dengan banyak memberi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita punya indikasi untuk mengetahui apakah ibadah puasa kita diterima, apakah ketakwaan dari puasa itu kita capai atau tidak. Dan kita bisa mengerti apakah kita hanya mencapai takwa dalam arti sehatnya badan kita, apakah kita mampu mencapai takwa dalam arti bersihnya pikiran kita, atau kita bahkan mampu mencapai ketenangan batin yang itu merupakan la'allakum tatakun pada tingkat yang paling tinggi sebagaimana yang Allah janjikan, la'allakum tatakun. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz Yohan atas tausiahnya yang sangat bermanfaat banget, yang sangat mudah dimengerti. Semoga para jemaah sekalian yang mendengarkan tidak hanya dapat memahami tapi juga melaksanakan dengan baik. Sudah mendekati waktu buka puasa nih Pak Ustadz. Sebelum kita akhiri acara hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustadz Yohan. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Demikian kepada Pak Ustadz, dipersilakan. Baik, pada akhirnya mari kita berdoa. Semoga puasa kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan amal-amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.